Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada pembahasan yang lalu kita selesai dari kaidah yang ke-28. Insyaallah pada pembahasan sekarang kita akan lanjutkan kepada al-qaidatut tasi'atu wal 'ashrun, yaitu kaidah yang ke-29. Kaidah yang ke-29 adalah al-aslu istiwa'ul khawfi war raja fi qalbil mu'min illa idza iqtadat al-maslahatu taghlibu ahadihima. Kaidahnya adalah al-aslu, hukum asal. Hukum asalnya adalah istiwa'ul khawfi war raja, yaitu antara takut dan mengharap itu sama fi qalbil mu'min, di dalam hati orang yang beriman. Illa, kecuali idza iqtadatil maslahatu taghliba ahadihima, jika kemaslahatan itu menuntut untuk menonjolkan salah satu dari keduanya. Ada yang lebih dari salah satunya. Hukum asal antara takut dan mengharap itu sama dalam hati orang yang beriman. Tapi kadang dalam beberapa kondisi bisa jadi takut itu dilebihkan daripada mengharap, atau bisa jadi mengharap itu dilebihkan daripada takut. Kenapa demikian? Lianna taghlibal khawfi 'ala ar-raja'i yusilu ila al-qunuti min rahmatillah. Karena menonjolkan, melebihkan takut di atas mengharap, itu akan bisa menyampaikan orang kepada al-qunutu min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya lebih dominan, nanti bisa lama-kelamaan akan menjadikan ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa taghlibul raja'i 'alal khaufi. Begitu juga menonjolkan, melebihkan mengharap daripada rasa takut, yusilu ilal amni min makrillahi ta'ala, akan menyampaikan orang kepada merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu takut saja, maka dia akan putus harapannya dari rahmat Allah. Adapun merasa aman, yang dikhawatirkan adalah
mengharapnya lebih sehingga dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedua hal ini yaitu al-qunutu min rahmatillah wal amru min makrillah, yang mana berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari azab Allah, wa kilahuma dzambani min kabairid dzunub. Yang keduanya adalah dua dosa besar yang merupakan dosa yang sangat besar. Itu dua dosa yang sangat besar, termasuk dalam kabair, masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Yang mana dua dosa besar ini yungkisani kamalat tauhidil wajib, yaitu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib, mengurangi kualitas tauhid seseorang karena dia berputus asa dari rahmat Allah, karena dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari makar Allah Subhanahu wa taala, kecuali kaum yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali kaum yang sesat, kecuali orang yang sesat. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang sesat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum-kaum yang ingkar, kaum-kaum yang kafir kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sungguhnya mereka adalah orang yang dahulu yusari'una fil khairat, yang bersegera di dalam kebaikan, segera melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, mengharap, warahaban, dan cemas. Itu digabungkan di sini antara mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka kepada kami adalah tunduk, khusyuk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah kabar gembira bagi kita, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-ghafurur rahim, itu Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim, dan sungguhnya azabku ialah azab yang sangat pedih, yang sangat sakit. Ini adalah kabar gembira supaya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun maksiat, sebanyak apapun kesalahan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ini kabar gembira, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, akbarul kabair, dosa yang paling besar, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah, dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyak dosanya, dia mengatakan Allah tidak mengampuni saya. Saya banyak sekali dosa saya. Ini adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada ayat yang tadi, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, maka segeralah bertaubat kepada Allah, karena Allah yang mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Kemudian juga wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah arti dari al-amnu min makrillah, wal qunutu min rahmatillah, wal ya'su min rauhillah? Yang pertama, al-amnu min makrillah huwa adamul khawfi min iqabillah. Arti dari merasa aman dari makar Allah adalah adamul khawf, yaitu tidak takut min iqabillah azza wa jalla, dari hukuman Allah azza wa jalla. Tidak takut dari azab Allah azza wa jalla. Itu arti dari al-amnu min makrillah. Kemudian wal qunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Apa arti putus asa dari rahmat Allah? Al-ya'su min husuliha, yaitu berputus asa dari mendapatkannya. Saya ini banyak dosa, tidak bisa saya masuk surga. Saya ini banyak dosa, tidak akan diampuni oleh Allah. Saya ini banyak dosa, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah al-qunutu min rahmatillah. Kemudian wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari rauhillah. Artinya apa? Inqita'ut tam'i min husuli farajillah. Terputus keinginan, ketamakan dari mendapatkan kemudahan jalan keluar dari Allah. Saya ini adalah pendosa, pasti sudah neraka, saya akan diazab oleh Allah. Ini adalah al-ya's min rauhillah. Itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sudah neraka sudah. Ini semuanya adalah sifat-sifat yang harus kita jauhkan dari diri kita. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus disamakan antara al-khauf war raja? Kecuali jika ada kemaslahatan untuk menonjolkan salah satu dari keduanya. Maka dari sini yang kedua adalah ahyanan taqtadil maslahatu taghlibal khaufi 'ala ar-raja' wal 'aks. Kadangkala kemaslahatan itu menuntut supaya sisi takut lebih dominan daripada sisi mengharap, atau kebalikannya, yaitu sisi mengharap itu lebih dominan, lebih menonjol, lebih besar daripada sisi takut. Kapan hal ini? Wa hadza ala hasabi al-shakhs. Ini tergantung keadaan seseorang. Seperti apa misalnya? Contohnya adalah inda huduril ajal. Ketika dekat ajal, ketika seorang itu sedang sakratul maut. Maka apa yang lebih didominankan di sini, yang lebih diutamakan, yang lebih ditonjolkan di sini adalah
yaitu yakunu taghlibur raja'i aktsara minal khaufi. Yaitu hendaknya sisi mengharap itu lebih didominankan daripada sisi takut. Ketika orang sakratul maut, maka kita lebih mengutamakan sisi mengharap. Kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Harapan yang besar daripada rasa takut. Ketika sakratul maut, saya ini sudah banyak dosa, ini pasti neraka, ini tidak akan diampuni. Tonjolkan sisi harapan. Wa kadzalika 'inda taubah. Begitu juga ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu dosa, maka yakunu taghlibur raja'i 'alal khauf. Maka sisi yang lebih ditonjolkan, yang lebih dominan adalah sisi mengharap di atas rasa takut. Kita mengharapkan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dosa kita sangatlah banyak. Ini dapat mencelakakan kita, tapi kita punya harapan bahwasanya Allah sayang sama kita. Kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hala yaqtadi dzalika, karena kondisi yang menuntut dia untuk lebih menonjolkan sisi harapan daripada sisi takut. Kemudian juga adalah wa 'inda husulis sihhati wal mali wat tamadi fil ma'asi. Ketika seorang itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi bergelimang harta, dalam kondisi bergelimang dalam kemaksiatan, banyak melakukan kemaksiatan, maka di sini yakunu taghlibul khaufi 'ala raja. Maka yang lebih didominankan adalah rasa takut. Kita punya harta yang banyak, orang punya harta yang banyak, begitu mudah dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang didominankan di sini adalah rasa takut supaya tidak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-hala yaqtadi dzalika, karena kondisi yang menuntut dia untuk lebih mendominankan rasa takut daripada mengharapnya. Sekarang di depan kita ada kemaksiatan. Di depan kita ada khamar yang memabukkan, yang diharamkan di dalam Islam. Maka kalau kita lebih mendominankan harapan, kita akan minum dengan mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah sungguh luas rahmatnya. Tidak demikian. Ketika ada di depan kita suatu kemaksiatan, suatu makanan yang haram, atau minuman yang haram, atau hal-hal yang lain yang haram, yang kita dominankan adalah ingat, azab Allah sangatlah keras. Ingat, neraka Allah sangatlah panas. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap semua kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini yang lebih kita dominankan. Wa 'inda istiqraril ahwali fal aslu istiwa'ul khaufi war raja'i fi qalbil mu'min. Adapun ketika kondisinya stabil, maka hukum dasarnya adalah, hukum asalnya harus sama antara sisi takut dengan sisi mengharap di dalam hati setiap orang yang beriman. Disamakan dia. Yaitu kondisinya sama. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan juga adalah rajaullahi wa husnudz dzanni bihi la ya'ni tarkul amali kama yadhunnu ba'dun nas. Kita mengharap kepada Allah dan kita berbaik sangka kepada Allah. Ini bukan maksudnya kita meninggalkan amal sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Kan Allah Maha Pengampun, tidak usah kita sholat. Kan Allah sungguh luas rahmatnya. Tidak apa-apa kita tidak puasa. Bukan itu maksudnya. Artinya adalah ketika kita berbaik sangka kepada Allah, ketika kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus beramal. Kita sholat dengan harapan. Kita sholat disertakan rasa takut. Kita sholat karena kita cinta kepada sholat. Kita sholat karena kita mengharapkan rahmat Allah. Kita sholat karena kita takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu husnu dhannin dunal amali
bi asbabin najah, maka tidaklah berbaik sangka tanpa beramal itu merupakan sebab keselamatan, bukan. Artinya berbaik sangka itu menjadikan kita untuk terus beramal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Dengan ini kita terus beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Kita mengharapkan, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan, "Fa husnul dhanni innama yakunu ma' inqadi asbabin najati." Dan berbaik sangka kepada Allah itu akan terjadi ketika terkumpul bersatu di dalamnya sebab-sebab keselamatan. Wa amma ma'a inqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanu dhann. Adapun bercampur bersatu dengan sebab-sebab kecelakaan, maka itu tidaklah mendatangkan berbaik sangka. Baik sangka itu beramal. Kita baik sangka kepada Allah, rahmat Allah luas, Allah Maha Pengampun, Allah memiliki surga, Allah memiliki neraka. Kita beramal supaya kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Kemudian juga wa minal khata'i qaulu ba'dhin nas, dan di antara kesalahan adalah ucapan sebagian manusia yang mana ucapannya adalah innahu ya'budullaha bil mahabbati faqat. Sungguhnya ia beribadah hanya kepada Allah dengan dasar cinta saja. Ini kesalahan. Saya solat karena saya cinta kepada solat, karena dia adalah perintah Allah. Saya solat bukan mengharapkan pahala, saya solat bukan takut dari neraka. Ini kesalahan. Au bil khaufi faqat. Atau dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Au bir raja'i faqat. Atau dia beribadah kepada Allah dengan mengharap saja. Wa hadza inhirafun fi mafhumi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Ini adalah penyimpangan di dalam memahami penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah penyimpangan. Saya hanya cinta kepada salat, tidak takut dari neraka dan tidak mengharap surga. Atau takut saja. Atau mengharap saja. Fal mu'min, adapun orang yang beriman yang sebenarnya adalah ya'budullaha hubban wa khaufan wa raja'a. Adapun orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya adalah dia beribadah kepada Allah didasari dengan kecintaan. Didasari dengan rasa takut dan mengharap. Harus ada dalam hati setiap orang yang beriman. Ini adalah arkanul ibadatil qalbiyah. Ini adalah rukun-rukun ibadah hati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Al-Ubudiyah, wa qad qala man qala minas salaf, dan sungguh telah berbicara orang-orang yang berbicara dari para salaf, dari para ulama-ulama terdahulu. Apa kata mereka? Man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, tidak takut dari neraka dan tidak mengharapkan surga, tidak takut dari azab Allah dan tidak mengharapkan rahmat Allah, fahuwa zindiq, maka dia adalah orang yang zindiq, orang yang munafik. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut saja, tidak cinta dan tidak mengharap, fahuwa haruri, maka dia adalah orang khawarij, orang haruri, yang ia sangat takut, yang dominannya adalah takut, pelaku dosa besar kafir. Ini adalah orang-orang haruri. Begitu juga wa man 'abadahu birraja'i wahdah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap saja, tidak cinta dan tidak takut, fahuwa murji, maka dia orang murji'ah. Orang murjiah apa-apa yang ingin dia lakukan,
Yang penting dia sudah mengikrarkan keimanannya. Dia mau bermaksiat sebanyak apa. Dia menganggap dirinya, imannya seperti iman Abu Bakar dan Umar. Ini adalah orang-orang murji'ah. Maka, wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar cinta, takut dan mengharap, fahuwa mu'minun muwahhid. Maka dialah orang yang beriman, yang bertauhid itu dia. Benar-benar tauhidnya, benar-benar keimanannya, benar-benar ibadahnya. Karena apa? Ketika dia beribadah, ia cinta kepada ibadah tersebut. Ketika ia beribadah, ia mengharapkan rahmat Allah dari ibadah yang ia lakukan. Ketika ia beribadah juga dia takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, waffaqana Allahu jami'an li husnil amali wa jannabana al-khalala fihi. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita taufik, semua kita, supaya kita bisa beramal dengan amal yang baik dan dijauhkan dari al-khalal, kekurangan-kekurangan di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.